dia menerapkan kayak semacam pengetahuan Jawa kepada bangunan gitu lah ya, intinya ya. Jadi pasti ada kayak misalkan tiangnya harus berapa, terus dindingnya, bangunannya modelnya gimana, itu ada gitu ya. Oke, kita cukup ke bangunan. Kita langsung ke sosok aja. Tadi selain sosok yang kepala kerbau, badan manusia yang tinggi banget itu, pada saat Mas Reza masuk Bleng, apa yang Mas Reza lihat? Ya itu tadi awal itu sosok kerbau. Jadi ini dari Mas Rezanya itu pengen kita itu bisa langsung komunikasi langsung kayak podcast tapi dengan penjaganya ya, jadi kayak yang dalam tanda kutip yang ada di sana penghuninya. Jadi guys, ternyata kayak resto ini tuh bukan yang seperti yang dikira lah. Intinya kalau dari penghuninya itu bilang, maksudnya yang menjaga lah ya, yang menjaga itu bilang ini kayak ada ilmu Jawa ya untuk soge, kan betul ya? Tidak memakai tumbal, tapi harus bisa, anggap aja bisa kuat dengan syaratnya lah, kayak menjaga, kayak ibadah, kayak gitu-gitulah. Ayam goreng menjadi menu favorit di seluruh kalangan masyarakat untuk diolah dan dimakan. Tak heran, selain pembuatannya yang praktis, cita rasa dari ayam goreng sangatlah ampuh menjadi pemuas rasa lapar masyarakat di seluruh dunia. Saat ini, ayam goreng tidak hanya tersebar ke seluruh Indonesia dengan berbagai jenis teknik pengolahan, namun juga menjadi hidangan utama di mancanegara. Oke guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Kali ini kita kuliner di daerah, tetap masih mau arah ke Surabaya. Kalau orang sih nyebutnya itu daerah Pandaan. Dan hari ini tadi gue sama tim itu makan ayam cukup terkenal dan kalian pasti tahu. Langsung aja seperti apa kisahnya, kalian harus ikuti sampai habis, jangan skip. Dan bagi kalian yang sudah suka dengan channel ANTS Plus Sisi Gelap Kuliner, kalau misalkan memang kalian bisa dikat ya? Bisa. Oke. Oke, bagi kalian yang sudah mengikuti Sisi Gelap Kuliner, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu dan bisa lebih menambah wawasan kalian. Oke. Seperti biasa kita sapa dulu. Halo Mas Reza, apa kabar? Kabar baik. Sudah agak lama kita nggak ketemu ya? Ya. Terakhir kita konten itu yang di mana itu ya Mas Reza ya? Surabaya ya kalau nggak salah ya. Dan di kesempatan kali ini tadi Mas Reza, kemarin sih memang kita nggak ada wacana ke tempat ini ya sebenarnya. Dan malah kita kemarin mau ke kota Blitar kan. Cuman nggak tahu kenapa kayak insting memanggil gitu. Jadi kayak harus kesini gitu loh Mas Reza, karena banyak kayak pendatang Surabaya, Malang, pokok semua lah keluarga itu pasti mampir kesini gitu kalau misalkan ke daerah Pandaan. Dan ya nggak tahu ya, menurut kalau orang kan rasa selera ya. Kalau menurut Mas Reza sendiri emang rasanya enak itu? Kalau menurut saya ya lumayan enak ya, dan cuma sejauh saya baru saya makan ini ayam seenak ini ya baru secara bumbu loh ya. Oh berarti memang menurut Mas Reza makan ini memang taste-nya enak lah ya, bukan kayak dibuat enak gitu, enggak ya, memang sebenarnya enak gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya Mas Reza ya, supaya teman-teman ini nggak nunggu lama gitu ya. Oke, cuman aku penasaran, sebelumnya Mas Reza pernah dengar nggak resto ini namanya? Pernah. Kan waktu tadi kan Mas Reza tak tanya loh, Mas Reza pernah tahu tempat ini nggak? Mas Reza kan sempat ngomong dulu itu di mana sih? Terus akhirnya waktu datang Mas Reza kayak sadar, oh ya pernah dengar dan melintas di daerah ini. Oh pernah melintas, tapi nggak pernah kayak nyoba gitu, apa kepikiran mau nyoba gitu? Nggak pernah. Oh
Tapi Mas Reza lihat, setahu Mas Reza, kalau Mas Reza lihat itu dia rame terus nggak sih? Kalau saya Selama selalu rame kan ya? selalu rame. Dan saya kira itu ya yang orang biasa gitu, lalapan. Oh, oke, berarti memang sudah tahu lah. Kalau Mas Reza ke daerah sana kan jauh dari kota kan, itu apa? Ada biasanya ada keperluan kuliner apa? Ya kalau saya sih dulunya kan di situ dekat ada wisata, apa ya, wisata lah. Saya dari itu wisatanya kan ada juga mata beli. Oh, oke. Berarti sering ke daerah sana karena ya wisata ya. Ya, Cuma memang ya hampir semua orang sih tahu sih ya tempat, maksudnya daerah sana kan ya kayak sudah familiar lah. ya, Oke, tadi waktu kita masuk, tapi pada saat awal kita mau berangkat, terus Mas Reza tak bilang, Mas Reza kita mau ke sini. Seperti biasa, apakah sudah ada kayak ya kayak Project Astral atau dari Kodam? ya. Nggak ada pertemuan dulu ya. Berarti sampai Mas Reza kan biasanya lewat, begitu sampai ke Mas Reza kaget nggak sih? Atau nggak kaget? Atau biasa aja? Ya istilahnya ya kaget lah. Kagetnya itu ya pertama lewat itu memang ada sosok, tapi sosok itu positif. Sosok itu badannya orang, tapi kepalanya itu sapi. Tapi ya sosok awal. Itu di mananya Mas Reza? Di awal masuk. Oh, di gerbangnya, di anggapan pintu masuk itu. Ya kelihatan gitu. Oh, ada berapa jumlahnya? Ada satu. Oh, berarti Mas Reza pertama kali datang di pintu masuk itu sudah kelihatan sosok tubuhnya manusia ya, kepalanya terbau. Dia pakai baju nggak sih? Oh, kayak pejuang dulu lah. Kayak kerajaan. Oh, itu tinggi ya? Ya tinggi. Kayak kuku itu sekuku. 2 meteran berarti. Itu notice Mas Reza nggak sih? Waktu kan biasanya kalau sesama kayak gitu tuh sama-sama lihat-lihatan tuh kan dia bisa tahu gitu. Ya lewat aja. Oh berarti bukan berarti tidak menghuni di sana. Ya penghuni tapi cuma lewat aja. Oh, oke. Ini nanti kita akan bahas nih ya Mas Reza, nanti di akhir-akhirnya. Terus pada saat masuk ya, kan tadi juga kondisinya cukup ramai ya, cukup ramai. Banyak orang luar kota juga kayaknya ya. Kalau tadi ya banyak mobil. Kan kita masa menjumpai ada sepeda motor yang makan? Yang makan Kayak nggak ada ya. ada. Mobil nggak sih Mas Reza? Ya, Kita anggaplah kita kasih step, berarti pertama kali turun dari mobil set. Mas Reza masih ingat ya waktu itu kan Mas Reza masih waktu itu agak kayak kalau tak perhatikan tuh kayak Mas Reza kan ngamati ya. sekitar gitu kan, dan kita kan waktu itu juga turunnya nggak jauh dari tempat musola ya. Nah itu apa sih Mas Reza yang dirasakan? Kok maksudnya Mas Reza tak lihat kayak tertawa, kayak ada yang Ya lucu aja lihat gituan. Kok ada gituan ya? apa? Maksudnya kita ngomong sebelum masuk rumah makan dalamnya ya Mas Reza. Apa yang dilihat sama Mas Reza? Kalau awal-awal nggak ada lihat apa-apa mas. Yang masuk aja ya. Oh berarti di parkiran itu nggak ada. Terus kan waktu kita masuk, nah jujur kalau dari saya pribadi, kayak jujur pada saat masuk itu kan kayak ada perbedaan suasana gitu ya. Kayak saya lihatnya kayak ada dunia lain sih, kayak sekelibat ya untuk 2-3 detik itu kayak loh ini kayak bukan di rumah makan ini, kayak di suatu dunia lain lah intinya gitu. Gak tau kalau dari kru lihat gak sih pada saat tadi kita masuk pertama kali ya perpindahan dari parkir ke rumah makan itu kan, wih gitu loh ya, kayak wow gitu kan ya, betul apa gak sih? Betul. Ya, rame-rame dijawab. Betul. Betul ya? Betul Betul banget. Betul. Kenapa Mas Reza? Karena di situ gini. Lama kan di situ kan ada sokok bulu ya. Sokok bulu itu macam-macam. Nanti sokok bulu di tiap bangunan itu aku lihat ada emas yang menempel
Jadi itu ibarat orang itu menimbulkan sinar. Jadi disusun bangunannya ada susunnya, ada pasang nempel di paku mas. Oh, maksudnya di bangunannya lah ya. Tadi tiangnya, tadi temboknya gitu ya. Itu per tiang per tembok itu ada. Ada yang sama bulunya ya ada. Mas ini model gimana Mas Reza? Ya paku mas ya. Oh, paku emas, tapi emas asli. Mas asli. Kayak orang-orang punya ada mas asli, kalau mas yang punya nggak ngaruh. Oh, loh. Apa maksudnya dari itu apa Mas Reza? Ya kalau filosofi Jawanya itu untuk membuat ruangan, membuat rumah itu bersinar. Memang ada hawa lain, nanti kalau masuk kita ada hawa lain, ada hawa wah gitu. Ya contoh orang pakai perhiasan itu gimana? Seperti itu. Oh. Filosofi Jawanya. Ya. Oke, itu kalau dari bangunan ya. Tapi sebelum kita masuk terlalu dalam, ini termasuk penglaris atau pesugihan? Kalau saya lihat itu gini, ilmu itu kan ada pesugihan, ada pelarisan, memang ada juga satu lagi kita dikenal orang ngepet. Ngepet itu ngepet uangnya orang. Gitu. Kalau di sini saya lihat ini seperti pelarisan. Tapi pelarisan yang memang dominan ke kental Jawanya, dari struktur bangunan, ritual dan semuanya memang pelarisan Jawa. Ada apa pakem-pakem tertentu yang memang ditanamkan di sini. Berarti kalau kita ngomong pelarisan nggak ada tumbal ya? Ya, nggak ada sumber, tapi memang ada suatu kayak kewajiban. Oke, itu nanti kita bahas, ditahan dulu. Berarti ini termasuk pelarisan. Kan sama seperti pesugihan, biasanya pelarisan itu ada tingkat biasa sama ya yang cukup tinggi. Kalau menurut Mas Reza ini termasuk yang cukup tinggi ya. tinggi, tapi tidak terpengaruh. Orang-orang yang di sekitarnya tidak terpengaruh, tetap bisa jual. Dia memilih segmen. Oh, I see. Paham. Jadi dia memilih pelanggannya itu dipilih. Berarti semisalkan ada warung lain jualan di sebelahnya itu nggak akan, maksudnya nggak akan ketutup lah. Kan biasanya kan ada yang kecuri ya. Ini nggak, asalkan segmennya beda. Beda. Kalau segmennya sama, Nggak kuat, nggak mungkin tertarik orang. nggak kuat, nggak mungkin. Kenapa Mas kok bilang sampai nggak mungkin? Karena nggak mungkin kalau keluar. Pertama gini, dalam segi masakan mungkin, dalam segi ritual mungkin, ya, pelayanan mungkin, ya itu ya memang jadinya kuliner itu luar biasa. Kan kebanyakan kan biar jadi enak masakannya diolah, dibuat apa, dibuat apa biar jadi enak. Kalau ini enggak, memang enak, memang ada ciri khasnya. Memang makanannya enak, cuma ditambahi pelarisan sedikit lah itu gitu. Ada olesan sedikit. Tapi sebenarnya tanpa pelarisan pun itu sudah enak. Kan gitu ya anggapannya. Ya, Berarti yang kita makan itu tadi rasa asli. rasa asli. Oke. Rasa asli. Tapi memang kalau ada pelarisan ada apa itu memang ya ada yang aneh juga. Tapi gak dari 100% nggak sampai. Anehnya cuma 20% lah. 20%. Oke. Kita kembali lagi tadi pada saat masuk kan ini kan sudah saya infokan kayak wow gitu, memang seperti yang Mas Reza infokan tadi, ternyata ada kita ngomong paku emas ya di setiap tiang atau bangunannya. Terus pasti tadi ada suatu keanehan, bahkan kru saya tadi juga tanya ya dari tim, betul nggak? Betul, Apa? ada tokek. Oh, sebelum ada tokek. Duduknya? Ada spot yang nggak didudukin sama Dia nggak sekali. didudukin. Nah, kenapa Mas Reza? Itu gini mas, itu Lakune Dino ya. Lakune Dino itu ada satu arah angin, arah mata angin. Hari ini, hari ini seperti itu. Memang spot itu memang tak lihat itu kalau memang sini sudah di
di utama hanya sebelah sini, yang sini tidak. Jadi ada lampunya hari itu seperti itu. Yang saya lihat ya dari tatanan kursi dan sebagainya. Loh, berarti ini dong karyawannya tahu kalau ada pagi itu. Tahu, soalnya kan itu kan filosofi Jawa mas. Karena kalau hari ini harus ngadap ini ya. Oh, itu menurut mereka wajar. Ya wajar, soalnya orang juga banyak lah yang tahu lah. Tadi kan Mas Reza bilang kita duduk sini aja. Kalau misalkan kita duduk sana, dibolehin nggak? Ya dibolehin, tapi kan terpaksa kalau bisa diarahkan ke sini. Oh, tapi nggak ada pengaruh dari rasa tadi, Ya, nggak ada ya, ya. aman lah ya. Gak mungkin, gak tahu kalau pengaruh itu gak tahu. Oh, emang dari tadi mesin kita duduk sini di sebelah sana ya. Tapi Soalnya gelap ya. Aku sama duduk sebelah sana. Tapi gelap ya, nggak sih? Ya. Terus tulisannya maksudnya ya ada pengunjung, maksudnya sudah dipesan pengunjung kan gitu. Ya, reservasi kan. Padahal ya dari pagi, dari kita berangkat sampai selesai makan juga nggak ada kan ya. Nggak. Oke, itu keanehan pertama ya. Terus keanehan kedua, secara tim banyak karyawan ya, dan kebanyakan kalau saya nggak salah laki-laki dan usianya cukup dewasa lah. Kenapa Mas Reza? Itu gini, itu turun temurun mas. Jadi tak lihat itu bapaknya bawa anaknya, bawa ponakannya. Dulu. Jadi intinya itu adalah karyawan di situ diutamakan keluarganya. Nantinya gitu. Jadi yang awal-awal itu ya yang tua-tua itu. Memang kenapa itu ya memang mungkin ya masalah filosofi, masalah apa kan yang tahu kan generasi pertama gak mungkin bisa keluar apa itu, harus cari keluarganya yang mau di situ. Gak mungkin bisa keluar namanya gimana? Kalau ke orang lain kan teranginnya gimana gitu kan canggung. Oh, ya misalkan ada ritual dan sebagainya kan. Dari luar. Berarti yang tadi kita lihat itu semua itu generasi pertama semua. Ya, Semuanya. enggak ada yang Baru yang muda. muda-muda, tapi cowok. Tapi kenapa harus cowok? Ternyata. Nah, karena cowok itu gampang ngerti masalah gitu. Kalau perempuan itu takut. Oh, terus untuk jumlahnya apakah nggak ada amalan tertentu kayak yang waktu itu nggak ada ya? Terus mungkin kalau pertanyaan dari saya, maksudnya kita ngomong dalam bangunannya, Sudah. dalam bangunannya itu tisu. Kayaknya masa saya agak flu ini ya. Oke. Ya. Oke, nah kalau dari bangunannya sendiri, struktur bangunannya, apakah ada kayak persyaratan misalkan pilarnya harus berapa, dindingnya harus kayak gimana? Kalau Bangunannya saya lihat memang ada beberapa sokong guru ya, sokong guru itu dan toko-toko gitu. Jadi memang itu ada filosofi khusus. ya Pak, coba dijelaskan singkat sih Mas. Kalau filosofi ya, filosofi dari sokong guru itu kan filosofi kehidupannya. Ditambahkan ada 4 pilar. Di kita ini kalau Jawa meyakini ada 11 papat, ada yang papat itu tadi. Oh iya, saya pernah saya dulu papat pancer itu ya ngomongnya. Pancer itu kan adalah isinya, 4 itu adalah Oke. Berarti kesimpulannya itu yang Jawa. Jadi dia menerapkan kayak semacam pengetahuan Jawa kepada bangunan gitulah ya intinya ya. Jadi pasti ada kayak misalkan tiangnya harus berapa, terus dindingnya, bangunannya modelnya gimana, itu ada gitu ya. Oke, kita cukup ke bangunan. Kita langsung ke sosok aja. Tadi selain sosok yang kepala kerbau, badan manusia yang tinggi banget itu, pada saat masuk bleng, apa yang Mas Reza lihat? Ya itu di awal itu sosok kerbau, sosok
kepala kerbau. Terus pada saat setelah masuk ke ruangan makannya Udah nggak ada lagi. itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi memang di situ saya diberitahu memang ada gambaran itu seperti kepala kerbau yang pertama ditanam di situ, yang kedua memang diselamatkan khusus itu tiap tahun. Selamatan khususnya kalau misalkan Mas Reza bisa tahu itu yang seperti apa sih? Itu kurang lebihnya aja. Ada tubuhnya, ada bulunya, ada kepala kerbau. Itu untuk bangunannya. Untuk ya di situ. Ya semua di bangunannya lah, area bangunannya gitu. Ya untuk pelarisan itu. Oh, oke, berarti sosoknya kan cuma satu kan berarti. Ya sosoknya. Atau di dapur ada lagi yang mungkin kita nggak kelihatan karena itu kan bangunannya luas banget ya. Ini Mas, sebenarnya kalau sama mau ini sama bisa tanya ada penghuninya langsung. Bisa tanya. Ada penghuninya langsung. Ini ada kakak-kakak yang datang. Nanti ya saya mediasi dengan diri saya sendiri. Jadi mediasi sama sekarang sama penghuni. Tapi aman. Aman. Oke, ini atau nanti aja atau maksudnya Sekarang aja tak apa, nanti sama nalur aja bertanya. nggak, maksud saya gini. Kan ini kan ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan atau mungkin itu nanti di terakhir aja. Ya tanyakan pada beliaunya, ini bisa jawab. Loh, tapi apakah beliau open untuk menjawab gitu? Ya kayak misalkan kayak saya tanya ke Mas Reza, Bisa. gimana tim? Nanti baru kalau nggak jelas baru tanyakan pada saya. Oke, gitu ya. Aman ya? Gimana? Oke ya. Oke. Ini nanti disensor toh. Oke. Guys, ini pertama kali nih ya di sisi kuliner sampai seperti Saya ya, bukan. Loh, ini saya dibaca. siapa? Mana? Mas Reza ini? Saya kira aku. Bukan. Kamu siapkan pertanyaan dong ya. Kalian kalau ada pertanyaan kalian tanyakan. Katanya kan kalau dari Mas Reza ini Tutupnya. Kalau aku ya nggak apa-apa. jangan. Nanti ditanyakan ya. Kalian mau tanya apa gitu ya? Ini tanya-tanya lo ya. Kasurnya aja disenggol. Sama ini agak sampai bergerak. Hah? Badannya saya kunci. Aman Mas ya? Aduh. Cik, guys. Jadi ini dari Mas Rezanya itu pengen kita itu bisa langsung komunikasi langsung kayak podcast tapi dengan penjaganya ya. Jadi kayak yang dalam tanda kutip yang ada di sana lah penghuninya. Permisi. Gimana Mbah? Oh iya, nggih. Nggih. Kulo nggak piro iso basa Jawa gak apa-apa Mbak ya, titik-titik ya. Ajenge tangklet Mbah Angsal. Oh nggih. Boleh tanya. Oh iya. Permisi, ngapunten. Ya. Kok sampai. Oh iya tak translate nggak apa-apa. Oke. Ini loh, kan banyak orang itu yang mengira kayak di tempatnya makan ini tuh kayak pakai gitu loh, dan kayak itu menjadi rumor. Apakah iya atau gimana sih sebenarnya yang sesungguhnya gitu? Mbah wong-wong iku ya ngira panggonane sampean
gawe sing ora-ora. Iku bener apa mboten lho? Apa ono tumbale ngono lho. Kudu panggonane. Oh. Mbah Joko. Joko. Oh. Oh. Jadi guys, ternyata kayak resto ini tuh bukan yang seperti yang dikira lah. Intinya kalau dari penghuninya itu bilang, maksudnya yang menjaga lah ya, yang menjaga itu bilang ini kayak ada ilmu Jawa untuk soge, kan betul ya? Tidak memakai tumbal. Tidak memakai tumbal, tapi harus bisa, anggapannya bisa kuat dengan syaratnya lah, kayak menjaga, kayak ibadah, kayak gitu-gitulah. Terus sosok kepala kabau itu sapa sing tadi? Coba. Oh,